Kemampuan Indonesia membangun industri pesawat terbang saat ini tidak dapat dilepaskan dari strategi yang ditempuh oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Indonesia dapat memiliki kemampuan melakukan desain dan manufaktur pesawat terbang berkat kerjasama internasional yang dilakukan bersama dengan Spanyol. Melalui kemitraan antara IPTN dan CASA, Jakarta membeli lisensi C212 sebagai wahana belajar bagaimana cara melakukan perakitan dan manufaktur wahana terbang tersebut. Lewat kongsi dengan firma yang sama, Indonesia belajar bagaimana melakukan desain pesawat terbang dari clean sheet hingga MRO untuk CN235. Program N250 yang ditenagai oleh AE2100 engine buatan Ellison adalah aktivitas pertama desain, pengembangan dan produksi pesawat terbang yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Indonesia. Para insinyur negeri ini telah berhasil membangun 2 purwarupa pesawat yang dirancang untuk mengangkut 50-70 penumpang. Akan tetapi krisis ekonomi Asia yang bermula di Thailand pada Juli 1997, kemudian disusul dengan gejolak politik di Indonesia pada 1998, memaksa program N250 dihentikan secara total. Setelah badai krisis ekonomi 1998 berlalu dan ekonomi Indonesia telah pulih, tidak ada program desain, pengembangan dan produksi pesawat baru hingga dimulainya program N219 hampir 10 tahun lalu. Mengapa Indonesia berfokus pada pesawat penumpang yang dapat dipakai pula bagi aplikasi militer daripada pesawat tempur? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah karena alasan komersial, di mana pesawat penumpang buatan Indonesia ditujukan untuk niche market tertentu. Sedangkan apabila negeri kelahiran Bambang Pamungkas mendesain, mengembangkan dan memproduksi jet tempur, maka produk itu akan head to head dengan para pemain besar yang sudah lama eksis di pasar, seperti Dassault Aviation, Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, dan lainnya. Peluang Jakarta untuk menciptakan nilai komersial dari pesawat pancar gas itu sangat kecil, sebab jumlah produk yang diekspor diperkirakan tidak akan mencapai titik impas alias break-even point. Keputusan Indonesia untuk terlibat dalam program KFX yang digagas oleh Korea Selatan sebenarnya mengejutkan, sebab industri manufaktur pesawat Jakarta tidak dirancang untuk memproduksi jet tempur. Administrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan Jakarta terlibat dan program pesawat pancar gas yang mengadopsi engine keluaran General Electric yang dibuat berdasarkan lisensi di Korea Selatan oleh Hanwha Aerospace. Kesepakatan Indonesia bergabung dalam program KFX ditandatangani oleh Jakarta pada Agustus 2012, di mana Indonesia sepakat menanggung biaya program senilai 20% dari 8,7 triliun won. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya 7 Januari 2016, Kementerian Pertahanan Indonesia dan KAI menaikkan Cost Sharing Agreement atau CSA, sedangkan PT Dirgantara Indonesia menandatangani Work Assignment Agreement dengan KAI. Program KFX adalah upaya negeri kelahiran BTS untuk memproduksi pesawat tempur secara mandiri. Namun demikian, Amerika Serikat berkontribusi pada pengembangan burung besi tersebut karena sebagian teknologi yang diadopsi oleh pesawat pancar gas itu berasal dari alih teknologi pembelian F-35 oleh Seoul. Salah satu syarat Korea Selatan mengakuisisi jet tempur karya Lockheed Martin adalah Washington menerbitkan lisensi ekspor untuk sejumlah teknologi maju bagi KFX. Akan tetapi, administrasi Presiden Barack Obama menolak untuk menerbitkan lisensi ekspor bagi teknologi AESA, Electro-Optical Targeting Pods, Infrared Search and Track System, dan Radio Frequency Jammers. Seoul berpaling ke industri pertahanan di Eropa dan Israel untuk mencari teknologi yang tidak dapat diimpor dari Washington. Firma dari Eropa dan Israel bekerja sama dengan beberapa syarikat Korea Selatan guna membuat produk-produk yang terkait dengan 4 teknologi tersebut. Upaya demikian berhasil mencapai tujuan dan beberapa purwarupa KF-21 tengah melakukan sejumlah uji coba saat ini. Seperti diketahui, Korea Selatan mempunyai industri pertahanan yang sudah relatif mature dan didukung pula oleh puluhan industri pendukung yang juga mumpuni di bidang masing-masing.
Demi program KFX-IFX, Indonesia berinvestasi di dalam negeri dengan mendirikan fasilitas hanggar komposit di kompleks PT Dirgantara Indonesia. Pembiayaan kegiatan konstruksi maupun pengadaan beragam mesin produksi di dalam hanggar komposit memakai dana APBN Kementerian Pertahanan. Lewat fasilitas tersebut, firma pesawat terbang itu akan memproduksi beberapa komponen KF-21 seperti left and right wings, vertical tail, horizontal tail, dan pylon. Dengan kata lain, syarikat yang berlokasi di Andir akan melakukan manufaktur aerostructure KF-21 pada hanggar komposit yang telah diserahkan oleh Kementerian Pertahanan kepada PT Dirgantara Indonesia tahun ini. Program KFX-IFX yang merupakan kerjasama antara Jakarta dan Seoul untuk mengembangkan pesawat pancar gas generasi 4,5 adalah contoh buruknya komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional. Indonesia dari 2016 sampai sekarang menunggak 671 juta US dollar dari total kewajiban 1,3 miliar US dollar. Karena masih ingkar janji, pilot-pilot Indonesia tidak bisa duduk di kursi depan KF-21 varian kursi tandem maupun menerbangkan varian kursi tunggal purwarupa jet tempur tersebut. Para pilot negeri ini baru akan bisa duduk di kursi depan KF-21 versi tandem atau menerbangkan varian kursi tunggal apabila Jakarta sudah membayar lunas kewajibannya. Gara-gara tunggakan itu pula, akses para insinyur Indonesia yang bekerja di KAI pada program KFX-IFX semakin terbatas. Sebelumnya, mereka sudah mendapatkan keterbatasan akses sebab terdapat fasilitas-fasilitas yang off-limit bagi warga negara non-Korea Selatan maupun karena tidak mempunyai security clearance dari Amerika Serikat. Seperti diketahui, Seoul and Washington memiliki kesepakatan terkait keamanan teknologi dalam program transfer teknologi dari negeri asal Backstreet Boys ke negeri kelahiran EXO. Pembatasan akses karena isu security clearance bagi warga negara asing sebenarnya wajar dalam program pengembangan teknologi maju, namun pembatasan akses karena menunggak pembayaran cost share adalah hal yang memalukan. Lalu bagaimana kelanjutan pembayaran kewajiban Indonesia dalam program KFX-IFX? Jakarta terakhir kali membayar cost share program pesawat multi-role tersebut pada November 2022 alias 1 tahun silam. Dalam perkembangan terakhir, Indonesia menjanjikan akan membayar lebih dari 1 triliun rupiah pada tahun 2024 untuk program pengembangan pesawat yang belum mengadopsi internal weapon base tersebut. Sedangkan kelanjutan pembayaran berikutnya tergantung pada pemerintahan baru. Diharapkan pemerintah baru lebih bertanggung jawab dalam urusan program KFX-IFX dan dapat membayar cost share pada 2025. Hal ini dengan asumsi bahwa pada APBN 2025 yang disusun oleh pemerintah sekarang mencantumkan pula pembayaran kewajiban Jakarta kepada Seoul. Apakah pemerintahan baru akan memiliki passion terhadap pengembangan jet tempur itu? Ataukah akan bersikap sama seperti pemerintahan saat ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut baru akan dapat ditengok setelah 20 Oktober 2024.